Lu tahu nggak, ada seorang raja muda di Yerusalem yang hidupnya penuh tantangan. Seorang raja yang tubuhnya lemah, tapi pikirannya tajam, yang memimpin pasukan di medan perang, membuat keputusan politik besar, dan tetap dihormati lawan maupun rakyat. Namanya King Baldwin IV, Raja Salib Yerusalem. Baldwin lahir tahun 1161. Sejak kecil dia berbeda. Tubuhnya kecil dan rapuh, tapi kepintarannya luar biasa. Orang tuanya cepat sadar ada sesuatu yang salah. Baldwin mengidap penyakit kusta, penyakit yang perlahan-lahan melemahkan tubuhnya, merusak kulit, dan mengurangi kemampuan fisiknya. Tapi Baldwin punya sesuatu yang tidak dimiliki banyak anak seumurannya. Keberanian dan tekad baja. Di usia remaja dunia sudah menaruh tanggung jawab besar di pundaknya. Saat anak-anak lain sedang bermain, Baldwin belajar tentang kerajaan, hukum, politik, dan strategi militer. Di usia 13 tahun, dia resmi dinobatkan sebagai raja karena garis keturunan. Bayangin, anak remaja memimpin kerajaan yang terus berada di ambang perang. Tubuhnya lemah, tapi pikirannya tak terkalahkan. Baldwin tahu ia harus mengandalkan kecerdikan lebih dari kekuatan. Dia belajar mengamati musuh, memahami medan perang, menyiapkan strategi yang tampaknya mustahil. Dalam pertempuran melawan pasukan Saladin, pemimpin Muslim yang tangguh, Baldwin sering berada di garis depan meski tubuhnya rapuh. Lawannya sering heran. Bagaimana seorang remaja bisa memimpin pasukan dengan keberanian seperti itu? Baldwin juga dikenal bijaksana di istana. Dia menyeimbangkan kekuasaan para bangsawan, memberi keputusan yang adil, dan tetap memegang kendali atas kerajaan. Dia tahu keterbatasannya, tapi dia tidak pernah membiarkan penyakitnya mendikte jalannya. Beberapa pertempuran besar terjadi. Pasukan Saladin berkali-kali menyerang, tetapi Baldwin menggunakan strategi, jebakan, dan taktik yang membuat musuh terkejut. Salah satu keahliannya adalah membaca lawan dan memanfaatkan medan. Meski tubuhnya lemah, pikirannya seperti tentara veteran. Banyak sejarawan menilai Baldwin IV sebagai raja yang menggunakan kecerdikan dan keberanian lebih dari kekuatan fisik untuk mempertahankan Yerusalem. Tapi penyakit kusta terus berjalan. Lambat tapi pasti tubuhnya melemah. Dia mulai kehilangan mobilitas, bahkan harus duduk saat memimpin rapat. Namun, semangatnya tetap menyala. Baldwin terus berusaha memastikan kerajaan tetap stabil, mempersiapkan penerus, dan mengajarkan strategi kepada para penasihatnya. Di sisi pribadi, Baldwin menghadapi dilema besar. Dia muda, tubuhnya rapuh, tapi tanggung jawabnya sangat besar. Dia menyaksikan perang, kematian, dan konflik terus-menerus, tapi dia tetap menegakkan aturan dan keadilan. Ketegasannya membentuk respek dari rakyat dan musuhnya. Baldwin wafat tahun 1185 di usia 24 tahun, singkat tapi penuh arti. Ia meninggalkan warisan bahwa kepemimpinan bukan soal kekuatan fisik, tapi keberanian menghadapi batasan, strategi yang tajam, dan kemampuan memimpin rakyatnya dengan ketegasan dan adil. King Baldwin IV menunjukkan bahwa seorang raja bisa dihormati bukan karena pedang atau tubuhnya, tapi karena pikiran, keberanian, dan hati yang tak pernah menyerah. Bahkan dengan penyakit yang melemahkan, dia tetap menjadi legenda raja yang tak pernah dikalahkan oleh musuh maupun takdirnya sendiri. Sebelum itu, makasih banyak buat yang udah donasi. Buat Aoi, makasih ya edukasinya. Iya, sama-sama. Bang bahas King Baldwin keempat sama Salahuddin Al-Ayyubi. Yang Baldwin sudah ya, Kak? Yang setuju setelah ini, Salahuddin ketik 1 di komentar. Halo BG, semangat hidupnya. Iya, makasih banyak ya, Kak. Sapa aku panutan. Halo Rama! Bang bahas bahlil etanol. Tanya ke orangnya langsung aja, Kak. Makasih ya, Kak, kalau bisa durasinya 1 jam. Hah, apa 1 jam? Tapi makasih ya, Kak, sarannya. Makasih banyak buat yang udah donasi, buat yang mau donasi bisa ke bio aku ya.